Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, ada kisah seorang pengusaha memasang tanda di depan rumahnya dengan tulisan, "Saya akan memberikan rumah ini kepada siapapun yang dapat membuktikan kepada saya bahwa ia telah merasa puas dalam kehidupannya." Setelah beberapa saat, seseorang datang mengetuk pintu dan dia ingin mengklaim rumah itu. Dia berkata bahwa dia benar-benar telah merasa puas dalam kehidupannya. Sang pengusaha itu bertanya, "Apa maksudnya?" Dia berkata, "Saya telah memiliki semua yang saya inginkan. Rumah mewah, tanah luas, foto bagus, istri cantik, anak-anak yang baik. Pokoknya semua hal yang dalam hidup ini yang membuat dia puas itu sudah dia raih." Jadi dia berkata berhak untuk mendapat rumah ini. Kemudian sang pengusaha itu berkata, "Sahabat, jika engkau telah merasa puas dalam hidupmu, coba katakan apa yang kau inginkan dengan rumahmu ini." Melalui cerita ini kita digambarkan bahwa betapa manusia itu tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup. Melalui bacaan kita saat ini, kita akan memahami perkataan dari Paulus yang berkata dalam Filipi 4 ayat 11b, "Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Tapi pertanyaannya, seberapa cukup yang Paulus rasa cukup itu? Kalau misalnya makanan, apakah satu porsi nasi itu sudah cukup bagi Paulus? Apakah satu piring nasi, sayur, plus tahu tempe di warteg itu sudah cukup? Atau mesti order satu hot dan crispy fried chicken plus french fries ditambah dengan satu soft drink di KF titik itu? Apakah itu sudah cukup? Namun dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7-10, kalau kita sempat baca di rumah, sampai 3 kali Paulus berdoa memohon Tuhan berkenan menyingkirkan duri yang telah lama membusuk di tubuhnya. Dan jawaban Tuhan, "Tidak Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Mengapa Tuhan mengatakan cukup? Kalau tetap sakit-sakitan disebut cukup, apa ukuran cukup itu bagi kita? Mengapa Paulus dibiarkan mengerang kesakitan setiap kali, sementara para pembual dan orang-orang fasik justru hidup sehat, gemuk, dan kesakitan tidak ada pada mereka, seperti kesaksian Mazmur pasal 73 ayat 3 dan 4. Tapi saudara-saudara, Paulus justru tenang-tenang saja. Apa yang bagi kita merupakan sebuah pertanyaan besar, ternyata bukan merupakan suatu persoalan bagi Paulus. Karena itulah tidak heran Paulus berkata, "Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Maksudnya dia berupaya untuk merasa cukup dalam segala keadaan. Di saat dia senang, dia tidak mentang-mentang. Tapi dia juga tidak frustrasi ketika mesti menanggung berbagai macam penderitaan kehidupan. Pernyataan Paulus yang indah itu, rasa-rasanya memang terlalu indah untuk dijadikan kenyataan. Untuk diucapkan memang gampang karena lidah itu tidak bertulang. Namun sebagai kenyataan itu terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Betapa tidak, saudara? Bagaimana Paulus dapat mengatakan bahwa semua ini sudah cukup, semua ini baik-baik saja, sementara di bagian yang lain, di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 11 dan 12, dia mengatakan, "Sampai pada saat ini kami lapar
haus, telanjang, dipukuli, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Pernyataan aku telah belajar mencukupkan diri seperti itu mungkin bagi pemahaman kebanyakan orang adalah kalau bukan pernyataan seorang yang fatalis, yang cuma terima nasib saja, tidak bisa melawan, bahkan bertanya pun tidak, karena merasa segala sesuatunya sudah diatur dari sononya, dia pasti itu adalah seorang yang masokis. Masokis yang artinya semakin disakiti, semakin menikmati. Semakin menderita, semakin bahagia. Pernyataan belajar mencukupkan diri seperti itu bagi pemahaman kebanyakan orang hampir mustahil diucapkan oleh seorang yang normal. Tidak heran bagi banyak orang, perasaan cukup itu sangat relatif, tergantung keadaan, tergantung karakter orang per orang. Ada orang yang merasa cukup hidup dengan uang pensiun 3 juta per bulan, tetapi sementara itu orang lain berusaha bekerja keras terus-menerus menambah kekayaan, walaupun dia tiap bulan mendapat penghasilan 300 juta. Ada orang yang merasa cukup sudah mempunyai 1 mobil, ada yang 2-3 mobil. Ada yang punya 1 HP, ada yang merasa cukup dengan 2, 3 sampai 4 HP. Apakah ini salah? Tidak kan? Yang penting bukan 2-3 istri. Itu salah. Kemudian ada pula yang menyimpulkan bahwa belajar merasa cukup itu cuma nonsens belaka. Nggak masuk akal. Mengapa demikian? Sebab menurut mereka orang yang merasa cukup itu memang tidak ada. Kalaupun ada, ya cuma Paulus sendiri tentu saja. Karena orang-orang yang punya karakter merasa cukup dengan apa adanya justru dinilai negatif. Karena cuma orang yang hampir mati yang tidak punya keinginan untuk lebih. Tapi mereka yang normal pasti menginginkan yang lebih. Karena ambisi ingin lebih itu adalah merupakan ekspresi daya atau dorongan hidup untuk berkembang. Karena orang yang merasa cukup dengan apa adanya, bagi kebanyakan orang ini cuma mandek, cuma diam di tempat. Dia bagaikan residu, endapan peradaban di dunia ini yang tidak mampu bersaing apalagi berkembang. Mereka kalau dalam bahasa Alkitab itu adalah orang yang menguburkan talentanya ke dalam tanah. Tapi benarkah yang mereka katakan itu? Benarkah merasa cukup itu relatif? Tidak punya ukuran yang pasti? Tergantung karakter orang per orang? Benarkah rasa cukup itu tidak ada karena yang ada perasaan yang selalu kurang dan belum cukup? Memang saudara, bila kita hanya melihat dengan kasat mata apa yang ada di sekitar kita, kesimpulan-kesimpulan seperti itu memang ada benarnya. Coba kita perhatikan gaji para pejabat, pemimpin-pemimpin sejak Gus Dur jadi presiden sampai Bapak Jokowi saat ini, gaji mereka sudah naik berlipat-lipat kali. Tapi sama meningkatkah prestasi kerja, kinerja mereka sampai saat ini? Berhentikah serta-merta semua kolusi, korupsi, dan nepotisme? Tidak kan? Mengapa demikian? Karena bagi mereka rasa cukup itu tidak ada. Dan bila ada pun itu sekali lagi hanya relatif semata, tergantung keadaan. Namun pertanyaannya, saudara, apakah kita membenarkan pendapat-pendapat seperti itu? Karena kalau kita membenarkan, berarti kita menganggap apa yang dikatakan Paulus itu
Tidak benar. Karena kalau kita betul-betul memahami perkataan Paulus itu, maka kita harus berani mengatakan itu tidak benar. Rasa cukup itu tidak relatif, tidak tergantung keadaan. Kita yang sebenarnya tahu persis apa rasa cukup itu. Cuma seringkali kitalah yang mengabaikannya. Ada batas yang jelas dengan yang pasti. Cukup, kurang cukup, dan lebih dari cukup. Dan semua orang tahu itu. Semua orang pasti tahu, bukan cuma pelajar atau yang berpendidikan tinggi yang tahu. Kita semua tahu ada batas cukupnya. Sebab kalau tidak begitu, mengapa kita boleh berhenti makan walaupun di depan kita semua makanan enak ada di depan? Mengapa saudara sekalipun mau dan dimungkinkan tidak bisa tidur terlelap lagi di satu hari itu? Mengapa Anda begitu letihnya, tidak mampu lagi terus bekerja dan harus beristirahat? Semua ini adalah tanda yang amat jelas yang diberikan secara alami oleh tubuh kita bahwa Anda sudah cukup. Anda telah tiba di tapal batas dan bila Anda melanggarnya, Anda akan celaka. Perkataan Paulus, aku telah belajar mencukupkan diri ini dalam segala keadaan ini, adalah sebuah peringatan agar kita tahu batas supaya kita tidak celaka. Toh seperti yang sudah dikatakan tadi berulang-ulang kali, seringkali dengan sengaja kita melanggarnya juga. Kita tidak merasa cukup dengan yang sudah cukup itu. Ini bukan karena cukup itu relatif atau tergantung keadaan, melainkan semata-mata karena ketamakan, karena keserakahan, karena kelobaan, dan karena kerakusan kita. Kita berpikir bahwa dengan mengumpulkan sebanyak mungkin, semakin terjamin kebahagiaan kita. Ternyata tidak. Kita malah digiring tanpa sadar ke malapetaka, atau seperti orang yang mengobati rasa hausnya dengan air laut. Ia minum dan minum terus, semakin banyak semakin haus, dan akhirnya dia mati. Akibatnya saudara, kita tidak mampu menikmati dan mensyukuri apa adanya kita. Hidup kita hanya akan diwarnai dengan ketidakpuasan, membayang-bayangkan serta mengajar apa yang tidak ada. Lebih celaka lagi bila obsesi ini membuat orang menghalalkan segala cara. Ada yang menghabiskan hartanya, mengorbankan rumah tangganya, melewatkan malam-malamnya di meja judi. Untuk apa? Supaya cepat kaya. Banyak orang yang tidak memikirkan lagi soal aturan dan moral dengan melakukan korupsi, penyelundupan, menyuap. Untuk apa? Supaya cepat kaya. Dan lawan dari merasa cukup itu adalah tamak atau serakah. Dalam tradisi pemikiran Kristiani, ketamakan itu masuk dalam kategori dosa utama atau dosa yang mematikan. Dimasukkan dalam kategori tersebut karena ketamakan dianggap sebagai induk yang melahirkan banyak dosa yang lain. Dengan kata lain, ketamakan adalah ibunya dosa-dosa lain. Sebenarnya tamak itu pada hakikatnya didasari oleh rasa cinta pada sesuatu. Pada milik kita, pada kerja kita, pada jabatan kita. Tapi sayangnya, cinta kita kepada milik kita, kerja kita, jabatan kita menjadi cinta yang berlebihan dan akhirnya menjadi budak. Dan cinta berlebihan itu melanggar batas kecukupan, sehingga seperti bus yang remnya bocor, tidak terkendali dan akibatnya fatal. Dan tidakkah kehidupan kita ini dibuat banyak menderita oleh karena ketamakan dan keserakahan, baik itu ketamakan sendiri maupun ketamakan orang lain.
Dan benar sekali apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, bahwa bumi kita ini sebenarnya menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, namun tidak pernah cukup untuk memuaskan nafsu serakah satu orang. Mempunyai banyak atau bahkan mempunyai sebanyak mungkin sebenarnya itu tidak salah. Kesalahan dan kejahatan bisa terlahir dari bagaimana cara kita mendapatkan itu dan bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita miliki itu. Dan itu berarti kekayaan juga jangan kita musuhi. Kekayaan dapat dipakai untuk maksud-maksud yang positif dan konstruktif. Bagaimana kita dapat mengangkat nasib orang miskin kalau kita sendiri miskin? Bagaimana kita dapat membangun dan meningkatkan kualitas kehidupan kita dengan modal bicara, dengan modal omong-omong, bukan uang. Merasa cukup artinya kita mensyukuri serta memanfaatkan apa yang ada pada kita seoptimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, untuk memuliakan nama Tuhan, dan untuk ikut mensejahterakan kehidupan bersama dengan sesama. Yang dikehendaki Tuhan bukanlah sebanyak mungkin atau sesedikit mungkin, melainkan sebaik mungkin, apakah itu sedikit atau banyak. Dalam memahami banyak dan sedikit itulah Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini perlu kita cermati dengan baik. Sebab Paulus bukan sembarang bicara, tetapi memberi kita pemahaman pentingnya bagaimana Paulus sendiri bisa bertahan dalam segala situasi kehidupan yang dia alami dengan tetap tinggal dalam. Kalimat aku tahu dalam bahasa Yunani eido, yang mengandung arti melihat, mengalami, dan paham betul bagaimana rasanya. Paulus sedang memberitahu kepada kita bahwa dia melihat apa itu kelimpahan. Ia mengalami kelimpahan itu dan ia paham betul apa kelimpahan itu. Ia juga melihat apa itu kekurangan, mengalami apa itu kekurangan dan tahu betul bagaimana kekurangan itu. Demikian juga Paulus melihat apa itu kekenyangan dan kelaparan. Dia merasakan kekenyangan dan kelaparan dan tahu betul apa itu kenyang dan kelaparan. Jadi Paulus bukan sekali lagi omong-omong, tapi Paulus mengalami semuanya itu. Nah, saudara, dalam kehidupan kita ini, kita semua pasti pernah mengalami dua kenyataan kehidupan yang dapat digambarkan dengan menikmati nikmat manisnya berkat Tuhan dan menelan pil pahit kehidupan. Dua kenyataan kehidupan ini tidak dapat kita hindari. Semua orang siapapun dia akan mengalami dua kenyataan ini. Suka, duka, senang, sedih, berhasil, gagal. Dan jika kita melihat kebenaran Alkitab, tidak pernah dituliskan janji yang manis dari Tuhan bagi orang yang mau mengikut Tuhan. Coba kita perhatikan dalam Matius 16 ayat 24. Dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa orang yang menjadi pengikutnya akan hidup enak-enak, selalu penuh berkat dan sukacita, tetapi ia harus menyangkal diri. Itu berarti penderitaan. Selanjutnya memikul salib. Ini pun jelas bukan suatu kebahagiaan, justru kesengsaraan. Tapi jika kita siap dengan semua itu,
barulah kita bisa mengikuti Yesus. Setiap orang yang siap menghadapi dan mengalami kenyataan inilah yang nantinya Tuhan akan sediakan hal yang pantas kita terima sebagai berkat-berkat pemeliharaan. Sekarang pertanyaannya, saudara, bagaimana Paulus dapat menghadapi dua kenyataan kehidupan ini? Rahasianya ada dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menanggung segala perkara selain memposisikan kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Sebab dalam kenyataannya orang dapat siap memposisikan dalam kelimpahan, tetapi tidak siap dengan kondisi kekurangan. Siap dengan kekenyangan, tetapi tidak siap dengan kelaparan. Dan jika seseorang hanya siap dalam kondisi nyaman-nyaman saja, tetapi tidak siap dalam kenyataan kehidupan yang seperti kita menelan pil pahit kehidupan, maka orang tersebut jelas tidak tinggal di dalam Kristus. Oleh karena itu, marilah kita belajar mencukupkan diri kita dalam segala keadaan, karena disitulah kekuatan yang Tuhan akan berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.